Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan membuat video pembelajaran. Namun di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman waktu mendaftar beasiswa di PJJ Senul Jati Cirebon ini. Ya, suatu perjalanan yang penuh tantangan namun ya berbuah manis. Yang awalnya dulu saya mengetahui informasi ini di salah satu media sosial Kementerian Agama, dan saya merasa tertarik karena program ini kemungkinan kami atau saya bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan saya. Oke, langkah pertama dulu saya mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, ada transkrip nilai, surat rekomendasi, dan syarat lain. Ya, setelah semua dokumen siap, saya mengisi formulir pendaftaran secara online. Dan ketika pengumuman pertama keluar, alhamdulillah saya lulus seleksi administrasi dan dilanjutkan dengan video atau mengikuti tes video wawancara ya. Saat wawancara, ya saya pastikan tuh koneksinya dulu stabil ya. Wawancara berlangsung sekitar 15 menitan lah. Wawancaranya juga ramah dan saya juga merasa nyaman waktu wawancara tersebut. Mereka banyak bertanya tentang motivasi saya, rencana saya masa depan, dan bagaimana saya akan mengatur waktu antara pekerjaan dan kuliah. Kemudian beberapa minggu kemudian ya, pengumuman hasil wawancara itu keluar dan alhamdulillah saya merasa sangat bahagia dan bersyukur bahwa saya dapat diterima dan semua doa dan usaha saya akhirnya terbayarkan di situ. Dengan diterimanya beasiswa ini, saya juga bisa melanjutkan pendidikan atau kuliah di Yayasan Senul Jati Cirebon tanpa harus meninggalkan pekerjaan saya. Itu yang paling penting sih. Pengalaman ini juga mengajarkan saya bahwa dengan semangat dan kerja keras, impian bisa menjadi kenyataan. Oke, selanjutnya saya akan bercerita tentang pembelajaran saya dapatkan dari semester 1 hingga sekarang semester 4 ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, masuk dalam pembelajaran ya. Pada semester 1 ini ya kami atau kita mendapatkan 7 mata kuliah. Oke, yang pertama itu ada bahasa Arab 1. Ya, pada bahasa Arab 1 ini kita diperkenalkan dengan kosakata dasar bahasa Arab yang sering digunakan dalam kehidupan atau komunikasi sehari-hari. Melalui latihan-latihan yang dirancang untuk meningkatkan perbenaran kata, kita akan mulai bisa memahami dan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab ini dalam konteks yang benar. Pembelajaran juga mencakup pemahaman teks sederhana yang kita akan membaca dan memahami berbagai tulisan singkat dalam bahasa Arab dan mempraktekannya dalam membuat video percakapan sederhana yang akan membantu kita dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab. Video-video juga saya upload di channel YouTube saya ini, bisa dilihat di video-video sebelumnya. Kemudian pembelajaran yang kedua itu adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah bahasa Indonesia ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kami belajar tentang tata bahasa, ejaan, dan aturan penulisan yang sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pengajaran ini tidak hanya terbatas pada teori, tapi juga melalui berbagai latihan dan tulis-menulis. Kami menulis esai, artikel, laporan yang membantu kami memperbaiki struktur tulisan dan kemampuan berargumentasi. Selain itu juga ada diskusi online dengan dosen dan teman-teman sekelas yang memperkaya perspektif kita tentang berbagai topik, mulai dari isu sosial hingga budaya. Kami juga belajar teknik membaca kritis dan analisis teks yang membantu kami memahami berbagai jenis tulisan yang lebih baik. Selain itu, kami belajar teknik retorika dan presentasi yang baik juga di situ, yang berguna dalam menyampaikan ide secara lisan maupun tulisan. Kemudian ada pembelajaran
mata kuliah yang ketiga yaitu bahasa Inggris 1. Di sini mata kuliah bahasa Inggris 1 kita mengembangkan kemampuan bahasa Inggris secara signifikan. Fokus utamanya pada semester ini dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggris 1 di semester ini adalah penugasan dasar-dasar grammar, vocabulary, serta kemampuan membaca dan menulis. Melalui berbagai latihan tugas, kami belajar menyusun kalimat yang baik dan benar secara gramatikal, memperkaya kosakata dan memahami struktur teks dalam bahasa Inggris. Kemudian ada juga latihan listening dan speaking melalui video pembelajaran dan platform diskusi online yang membantu kita meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara berbicara dalam situasi sehari-hari ya dan akademik. Tugas dalam bahasa Inggris memberikan kesempatan untuk mempraktikkan dan memperkuat kemampuan menulis dan berbicara. Kami juga belajar teknik membaca cepat dan memahami teks akademik yang kompleks yang sangat berguna bagi studi lanjutan. Oke, kemudian yang keempat ada ilmu Al-Quran atau mata kuliah ilmu Al-Quran. Di sini mata kuliah ilmu Al-Quran ya itu adalah mata kuliah yang sangat mendalam dan spiritual ya. Kami belajar tentang sejarah turunnya Al-Quran, proses pengumpulan dan penulisannya, serta berbagai metode tafsir. Mata kuliah ini juga mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, yang sangat penting dalam memahami makna yang terkandung dalam setiap ayatnya. Kemudian ada juga selanjutnya ya mata kuliah yang kelima itu ada ilmu hadis. Mata kuliah ilmu hadis memberikan wawasan tentang pentingnya hadis dalam Islam dan metodologi untuk memverifikasi dan memahami hadis. Kami belajar tentang terminologi hadis, klarifikasi hadis berdasarkan sanad dan matan, serta metode kritik hadis untuk menentukan keasliannya. Pengetahuan ini sangat penting untuk memahami ajaran Islam yang bersumber dari hadis. Kemudian ada tugas dan diskusi online juga kami belajar menganalisis hadis, memahami konteks historinya dan menerangkan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang ilmu mustalah hadis atau terminologi hadis dan ilmu rijat atau biografi prawira hadis membantu kami memahami kompleksitas dan keakuratan transmisi hadis. Ini memperkuat keyakinan kami terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Kemudian mata kuliah yang keenam itu ada ilmu pendidikan Islam atau IP ya. Dulu di sini juga tugas-tugasnya membuat artikel-artikel itu banyak sekali itu juga. Mata kuliah ini atau mata kuliah IP ini ilmu pendidikan Islam ya, memberikan wawasan tentang teori dan praktik pendidikan dalam konteks Islam. Kami mempelajari sejarah pendidikan Islam, berbagai metode pengajaran dan tantangan yang dihadapi dalam pendidikan Islam kontemporer. Mata kuliah ini juga membahas konsep pendidikan karakter dan moral dalam Islam yang sangat relevan dan membentuk generasi yang berakhlak mulia. Dan kemudian untuk mata kuliah yang terakhir di semester 1 ini adalah mata kuliah Pancasila. Mata kuliah Pancasila itu memberikan pemahaman yang mendalam tentang ideologi dasar negara Indonesia. Kami belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diskusi tentang isu-isu nasional dan global membantu kita memahami relevansi Pancasila dan menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Oke, itu adalah 7 mata kuliah pada semester 1. Kita lanjut di mata kuliah di semester 2. Pada semester kedua ya berikut ada 7 juga ya, 7 mata kuliah yang saya dapatkan, yaitu yang pertama ada akhlak tasawuf. Ya, mata kuliah akhlak tasawuf ini membuka pemahaman kita tentang dimensi spiritual dalam Islam. Kita belajar tentang konsep-konsep dasar tasawuf seperti muqobat atau tahapan spiritual dan ahwal atau keadaan spiritual, serta pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini mengajarkan kita untuk menganalisasi nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh para sufi, seperti kesabaran, keikhlasan, dan tawakal. Kemudian yang kedua ada
mata kuliah keterampilan bahasa Arab 2, yaitu lanjutan dari bahasa Arab 1. Melanjutkan dari semester sebelumnya ya. Keterampilan bahasa Arab 2 fokus pada pengembangan kemampuan berbicara, menulis, dan memahami teks dalam bahasa Arab. Kami belajar tentang tata bahasa yang lebih kompleks, memperluas kosakata dan membaca teks-teks sastra dan akademik dalam bahasa Arab. Latihan-latihan praktis seperti percakapan, menulis esai, dan menganalisis teks membantu kita dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga ada mata kuliah bahasa Inggris 2, yaitu lanjutan dari bahasa Inggris 1 pada semester 1 kemarin, yang berfokus pada pengembangan kemampuan menulis akademik dan keterampilan berbicara yang lebih maju. Kita belajar tentang struktur esai, teknik penulisan penelitian, dan presentasi akademik, latihan listening dan speaking melalui video dan diskusi online ya, membantu kita meningkatkan kemampuan mendengarkan dan berbicara dalam konteks akademik. Kami juga belajar teknik teknik membaca kritis ya, dan analisis teks yang kompleks yang sangat berguna untuk studi lanjutan. Mata kuliah ini memperkuat kemampuan bahasa Inggris kita atau kami ya, dan mempersiapkan kami untuk tantangan akademis yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya itu ada mata kuliah metode studi Islam atau MSI yang memberikan wawasan tentang berbagai metode dan pendekatan dalam studi Islam. Di sini kami belajar tentang metodologi penelitian dalam studi Islam, termasuk metode historis, sosiologis, antropologis, dan biologis. Pembelajaran ini memberikan fondasi yang kuat untuk memahami dan menganalisis berbagai fenomena dalam Islam secara ilmiah dan kritis. Dan di sini ada tugas-tugas seperti artikel, analisis artikel, membuat proposal penelitian dan penelitian hasil penelitian dan presentasi penelitian yang membantu kita untuk mengaplikasikan teori dalam konteks praktis. Diskusi tentang berbagai isu kontemporer dalam Islam memperkaya perspektif kami dan memperkuat keterampilan analisis kritis. Mata kuliah ini juga sangat berguna untuk mempersiapkan kami untuk melanjutkan penelitian yang lebih mendalam pada studi Islam. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendidikan kewarganegaraan ya, atau PKN. Ini sebenarnya juga lanjutan dari mata kuliah yang ada di semester 1 itu. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kami belajar tentang sistem pemerintahan, konstitusi, hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi. Pembelajaran ini juga membantu kita dalam memahami peran dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada mata kuliah praktek qiraah ya, yang di sini memberikan kesempatan untuk mempraktikkan dan memperbaiki kemampuan membaca Al-Qur'an kita dengan tajwid yang benar. Di sini kita juga belajar tentang berbagai qiraat atau cara membaca Al-Qur'an dan aturan-aturan tajwid yang lebih kompleks. Melalui latihan praktis dan bimbingan dari dosen, kami meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan fasih dan benar. Tugas-tugasnya itu seperti merekam bacaan Al-Qur'an dan mendapatkan umpan balik dari dosen, membantu kami memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas bacaan. Kemudian ada diskusi tentang makna dan tafsir Al-Qur'an atau tafsir ayat-ayat ya, yang dibaca memperkaya pemahaman kami tentang Al-Qur'an. Mata kuliah ini juga memperkuat keterampilan membaca Al-Qur'an kami dan memperdalam pengalaman spiritual kami. Kemudian mata kuliah yang terakhir semester 2 itu ada Usnul Al-Tarbiyah, yaitu mata kuliah yang memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip dasar pendidikan dalam Islam. Kami belajar tentang konsep-konsep pendidikan dalam Al-Qur'an dan hadis seperti pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Pembelajaran ini yang membantu kami memahami pentingnya pendidikan historis yang cukup, yang mencangkup ya aspek intelektual, spiritual, emosional, serta sosial. Itu ada 7 mata kuliah yang kami yang kita pelajari di semester 2 ya. Kemudian kita lanjut di semester 3 yang dengan mata kuliah sebagai berikut. Di semester 3 itu juga ada 7 mata kuliah ya yang kita dapatkan di sini.
Yang pertama itu ada Cirebon Studies, yaitu mata kuliah yang memperkenalkan kami tentang sejarah, budaya, dan peran Cirebon dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kami belajar tentang kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Cirebon, dan kontribusinya terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Selain itu, kami juga memahami berbagai aspek budaya lokal seperti tradisi seni, arsitektur, dan adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Kemudian yang kedua itu ada mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI. Di sini yang diajarkan adalah berbagai teknik dan alat untuk membuat konten pembelajaran yang kreatif dan menarik. Kami belajar tentang pentingnya multimedia dalam pendidikan seperti video, animasi, dan infografis untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Selain itu, kami juga belajar tentang berbagai platform digital dan software yang digunakan untuk membuat konten pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu ada desain pembelajaran PAI berbasis digital. Pada mata kuliah desain pembelajaran PAI berbasis digital ini fokus pada pengembangan dan penerapan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Kami belajar tentang prinsip-prinsip desain instruksional, pengembangan kurikulum digital, dan penggunaan berbagai alat dan platform e-learning. Selain itu, kami juga memahami pentingnya evaluasi dan umpan balik dalam proses pembelajaran digital. Kemudian ada lagi mata kuliah filsafat pendidikan Islam ya. Di sini mata kuliah ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dasar-dasar filosofis dari pendidikan dalam Islam. Kami belajar tentang konsep-konsep utama dalam filsafat pendidikan Islam seperti tujuan pendidikan, epistemologi, dan etika pendidikan. Selain itu, kami juga memahami bagaimana pandangan para filsuf muslim klasik dan kontemporer tentang pendidikan dalam pendidikan dapat diterapkan dalam konteks yang modern seperti saat ini ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada ilmu tauhid. Mata kuliah ilmu tauhid ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep keesaan Tuhan atau keesaan Allah dalam Islam. Kami belajar tentang berbagai aspek tauhid seperti tauhid rububiyah atau keesaan Tuhan dalam hal penciptaan, kemudian ada tauhid uluhiyah tentang keesaan Tuhan dalam hal ibadah, dan tauhid asma wa sifat yaitu keesaan Tuhan yang diambil dalam nama dan sifatnya. Selain itu, kami juga memahami pentingnya tauhid dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana menghindari syirik atau menyekutukan Tuhan. Kemudian ada pengembangan kurikulum atau mata kuliah pengembangan kurikulum. Mata kuliah pengembangan kurikulum di sini memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah dalam mengembangkan kurikulum yang efektif dan relevan. Kami belajar tentang berbagai teori dalam model pengembangan kurikulum, analisis kebutuhan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Selain itu, kami juga memahami pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengembangan kurikulum. Kemudian yang terakhir itu ada mata kuliah usul fikih yang di sini memberikan pemahaman yang mendalam tentang metodologi hukum Islam. Kami belajar tentang prinsip-prinsip dasar usul fikih seperti qiyas, ijma, istisan ya, yaitu preferensi hukum, dan masalah atau kebaikan umum. Selain itu, kami juga memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam proses pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Ya, itu adalah 7 mata kuliah di semester 3 ya yang kami pelajari. Kemudian kita lanjut di mata kuliah semester 4 ya, mata kuliah di semester 4. Oke, yang sebagai berikut. Lanjut ya di semester yang keempat atau semester ini ya, karena saya juga baru sampai semester 4 ini sekarang. Di semester 4 ini ada 7 mata kuliah juga ya yang kita pelajari di sini. Yang pertama itu ada etika dan profesi guru. Pada mata kuliah etika dan profesi guru ini yaitu merupakan lesson yang penting bagi kami sebagai seorang pendidik atau sebagai pendidik. Kami belajar tentang standar etika yang harus dipegang teguh oleh seorang guru, termasuk integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Mata kuliah ini juga membahas tentang kode etik guru, hak dan kewajiban guru, serta berbagai tantangan etis yang mungkin dihadapi
dalam dunia pendidikan. Yang kedua itu ada mata kuliah literasi kitab kuning, yang mana di sini mata kuliah ini memperkenalkan kita kepada pentingnya literasi digital dalam memahami dan mengakses kitab-kitab klasik dalam Islam yang sering disebut dengan kitab kuning. Kami belajar tentang sejarah dan perkembangan kitab kuning serta bagaimana alat dan platform digital yang dapat digunakan untuk mengakses dan mempelajarinya. Kemudian melalui proyek-proyek praktis seperti digitalisasi teks-teks klasik, pembuatan antologi digital, dan analisis konten kitab-kitab tersebut. Kami mengembangkan keterampilan literasi digital yang penting. Diskusi tentang tantangan dan peluang dalam literasi digital kitab kuning memperkaya wawasan kita tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk melestarikan dan menyebarkan pengetahuan Islam. Mata kuliah ini sangat berguna dalam mempersiapkan kami untuk memanfaatkan teknologi dalam studi atau pengajaran agama Islam. Kemudian ada mata kuliah metodologi penelitian PAI. Di sini memberikan dasar-dasar yang kuat dalam melakukan penelitian ilmiah di bidang pendidikan agama. Kami belajar tentang berbagai metode penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif serta teknik pengumpulan dan analisis data. Selain itu, kami juga memahami pentingnya etika penelitian dan bagaimana merancang penelitian yang valid dan reliable. Tugas-tugasnya itu seperti membuat proposal penelitian, melakukan studi literatur dan menganalisis data penelitian yang membantu kami mengaplikasikan teori dalam konteks yang praktis. Diskusi tentang tantangan dan solusi dalam penelitian pendidikan memperkaya wawasan kita tentang bagaimana melakukan penelitian yang efektif dan bermakna. Yang mata kuliah ini juga sangat berguna untuk mempersiapkan kita untuk melakukan penelitian yang dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan pendidikan agama Islam. Kemudian yang selanjutnya itu ada mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama. Di sini mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama itu mengajarkan kami tentang pentingnya moderasi dalam beragama dan bagaimana mengajarkan dalam konteks pendidikan agama Islam. Kami belajar tentang konsep-konsep seperti toleransi, inklusivitas, dan dialog antar agama, serta bagaimana mengintegrasikannya dalam kurikulum dan praktik mengajar. Kemudian tugasnya itu melalui proyek-proyek seperti mengembangkan modul pembelajaran berbasis moderasi, kemudian pembuatan materi ajar yang mengedepankan nilai-nilai moderasi dan diskusi tentang isu-isu kontemporer dalam moderasi beragama. Kami memperoleh keterampilan dan pengetahuan penting dari mata kuliah ini yang sangat berguna dalam mempersiapkan kami untuk menjadi pendidik yang mampu mengajarkan nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam pendidikan agama serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Yang selanjutnya itu ada mata kuliah pengantar teknologi informasi, salah satunya tugasnya ini membuat video ini. Yaitu di sini mata kuliah memberikan pemahaman dasar tentang teknologi informasi dan komunikasi TIK serta aplikasi-aplikasinya dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Kami belajar tentang komponen-komponen dasar TIK seperti ada hardware atau perangkat keras, kemudian software perangkat lunak dan jaringan serta internet, serta bagaimana menggunakannya secara efektif. Tugas-tugasnya itu berupa seperti ini, membuat presentasi berupa video yang sebenarnya juga membantu kami dalam mengembangkan keterampilan teknis yang penting juga di sini diskusi tentang tantangan peluang dalam penggunaan TIK yang dapat memperkaya kita tentang bagaimana teknologi itu bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mata kuliah ini juga berguna dalam mempersiapkan kita untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mengajar dan belajar. Selanjutnya itu ada mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Di sini mata kuliah ini memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip dan teknik-teknik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Kami juga belajar tentang berbagai metode pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah, serta bagaimana mengimplementasikannya di dalam kelas.
yaitu melalui proyek-proyek seperti merancang rencana pembelajaran, mengembangkan strategi pembelajaran, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Di sini kami juga memperoleh keterampilan praktis yang penting, diskusi tentang tantangan dan solusi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang memperkaya wawasan kita tentang bagaimana membuat pembelajaran yang menarik dan efektif. Di mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran ini juga berguna dalam mempersiapkan kita untuk menjadi pendidik yang mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian yang terakhir itu ada psikologi pendidikan ya. Di psikologi pendidikan ini mata kuliah itu memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip psikologi yang relevan dengan proses belajar dan mengajar. Dalam proses belajar mengajar ya, kami belajar tentang teori-teori perkembangan kognitif, sosial, dan emosional serta bagaimana menerapkannya dalam konteks pendidikan. Selain itu juga kami juga memahami pentingnya motivasi, kemudian persepsi dan lingkungan belajar dalam mempengaruhi proses belajar siswa. Kemudian di psikologi pendidikan ini tugas-tugasnya itu ya review makalah, artikel seperti itu. Yang sebenarnya juga membantu kami untuk mengaplikasikan teori dalam konteks yang praktis ya. Diskusi, kemudian ada juga diskusi tentang tantangan dan solusi dalam psikologi pendidikan yang memperkaya wawasan kita tentang bagaimana memahami dan mendukung perkembangan siswa secara holistik ya. Mata kuliah psikologi pendidikan ini juga sangat berguna untuk mempersiapkan atau persiapan bagi pendidik untuk mampu memahami dan mengatasi berbagai tantangan psikologis dalam belajar mengajar. Itu ya mata kuliah yang dipelajari di semester 4 itu. Dan untuk saat ini saya juga baru sampai semester 4 dan cuma itu yang bisa saya ceritakan tetap pelajaran dari semester 1 sampai semester yang keempat ini. Ya, kesan-kesan saya mengikuti perkuliahan di program pendidikan jarak jauh PJJ Senujati Cirebon ini ya merupakan salah satu pengalaman yang paling berharga ya dalam perjalanan akademis saya. Fleksibel yang ditawarkan oleh program ini menjadi salah satu keunggulan utama yang memungkinkan untuk saya mengatur waktu belajar sesuai dengan jadwal dan komitmen lainnya. Dengan teknologi yang memadai, di sini saya bisa mengakses materi perkuliahan, mengikuti diskusi, dan mengerjakan tugas dari mana saja tanpa harus berada di kampus secara fisik. Di sini dosen-dosen di PJJ Senujati Cirebon juga sangat kompeten dan selalu siap membantu. Mereka tidak hanya menyampaikan materi dengan jelas dan mendalam, tapi juga sangat responsif terhadap kebutuhan dan pertanyaan mahasiswa kok. Komunikasinya bisa melalui grup WA dan platform e-learning, selalu berjalan dengan lancar, dan dosen-dosen memberikan feedback yang sangat konstruktif dan membantu. Di sini materi yang disampaikan dalam program ini sangat kaya dan relevan dengan kebutuhan zaman. Berbagai topik yang diajarkan mulai dari etika profesi guru hingga literasi digital sangat aplikatif dan memberikan wawasan yang luas. Ya, di sini kami juga merasa setiap pelajaran yang kami terima itu sangat berguna dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pekerjaan kami. Interaksi dengan teman-teman sekelas juga tetap terjaga meskipun kuliah dilakukan secara jarak jauh. Diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan forum online memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pendapat. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan saling mendukung di antara mahasiswa meskipun tidak bertemu secara fisik. Namun di sini juga ada tantangan tersendiri dalam mengatur waktu belajar. Tanpa adanya jadwal kelas fisik yang jelas, kami harus lebih disiplin dalam mengatur jadwal belajar dan memastikan bahwa kami tetap konsisten mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Tantangan ini mengajarkan kami lebih mudah mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajar kami sendiri. Selama berkuliah di PJJ Senujati ini,
Saya juga mengembangkan keterampilan digital yang sangat penting di era sekarang, memungkinkan berbagai aplikasi dan platform digital untuk belajar membuat kami lebih familiar dengan teknologi dan bagaimana memanfaatkannya secara efektif. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga dan akan sangat berguna di masa depan. Pengalaman berkuliah di PJJ Syahnurjati Cirebon ini sangat berkesan dan memuaskan. Di sini saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, keterampilan praktis, dan pengalaman belajar yang berbeda dari perkuliahan konvensional. Meskipun ada tantangan, namun kami juga merasa pengalaman ini sangat memperkaya dan mempersiapkan kami dengan baik untuk karir dan kehidupan ke depannya. Kami merasa sangat beruntung dan bersyukur bisa menjadi bagian dari program ini, dan kami yakin bahwa semua yang kami pelajari akan sangat berguna dan dalam perjalanan karir kami dan kehidupan kami di masa mendatang. Mungkin cukup itu ya yang bisa saya ceritakan, bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.